A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah saudara daripada Nabi Musa alaihissalam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Harun adalah kakak sepupu dari Nabi Musa. Karena ayah beliau yang bernama Amron merupakan kakak dari Imron yang merupakan ayah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa, Nabi Harun adalah saudara sepupu. Secara usia, Nabi Harun 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah saudara kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Ikhwata, Nabi Harun ini salah seorang nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara. Beliau adalah seorang orator, seorang diplomat dan pandai berdebat. Dan juga beliau sangat pandai merangkai kata-kata dalam bicara. Tetapi beliau memiliki sifat yang lebih lembut dibanding Nabi Musa. Nabi Musa lebih cenderung tegas. Adapun Nabi Harun vokal, tetapi beliau lebih memiliki kelembutan. Sehingga memang di kalangan Bani Israel mereka lebih senangnya itu kepada Nabi Harun karena sifat dan sikapnya yang lebih lembut dibanding Nabi Musa yang lebih tegas. Nabi Musa alaihissalam, beliau merasa ketika diberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, beliau merasa kurang mampu dalam berbicara. Sehingga ketika Allah memberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, Nabi Musa bermohon kepada Allah, Waj'alli wajiron min ahli. Ya Allah, jadikan di antara keluargaku yang bisa mendampingiku dalam berdakwah di depan Fir'aun. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Jadikan Harun ya Allah sebagai pendamping perjuanganku dalam berdakwah, baik menghadapi Fir'aun maupun menghadapi kaum Bani Israel. Permintaan Nabi Musa ini kita lihat dalam surat Thaha ayat 29 dan 30. Maka ikhwata, Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diangkatlah Nabi Harun sebagai nabi untuk mendampingi dakwah Nabi Musa. Karena dalam sejarah, memang Nabi Musa ini beliau tegas tetapi kurang lugas dalam berbicara. Nabi Musa agak kurang jelas berbicaranya, bahasa kita itu cadel. Jadi kurang jelas bicara karena memang lidah beliau itu ada kelainan. Kenapa? Ketika beliau masih bayi, ini masyhur ya, beliau kan pernah memakan bara api. Karena Fir'aun itu kan bermimpi bahwa ada pemuda di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Pemuda itu akan menumbangkan kerajaannya dan akan meruntuhkan istananya. Ini adalah mimpi Fir'aun. Sehingga Fir'aun takut dan bikin peraturan semua bayi laki-laki di kalangan Bani Israel itu harus dibunuh. Sehingga ibu Nabi Musa ini oleh Allah diberikan ilham untuk menghanyutkan Nabi Musa menggunakan peti di sungai Nil. Pada saat itu, peti Nabi Musa ini terikat oleh tali, namun kemudian terlepas, dan hanyutlah peti Nabi Musa di sungai Nil. Kebetulan sungai itu melintas pada kerajaan Fir'aun, istana Fir'aun. Nah kebetulan juga di sana istri Fir'aun bernama Asia sedang mandi berserta dayang-dayangnya. Mereka lagi mandi, ternyata ada peti yang hanyut. Maka diambillah oleh dayang-dayangnya dan diberikan kepada Asia istri Fir'aun. Maka ketika dibuka peti itu, kaget dia. Dalam peti ada seorang bayi yang begitu tampan, rupawan. Maka diambil dan dibawa ke istana. Karena memang Asia belum memiliki anak juga. Ketemu sama Fir'aun di istana. Ditanya sama Fir'aun, dapat dari mana bayi ini? Bayi ini hanyut di sungai Nil. Coba kau lihat, bayi ini sangat tampan. Kalau engkau mau suamiku, kita angkat dia sebagai anak kita. Semoga anak ini menjadi penyejuk mata kita. Dijawab sama Fir'aun, matamu saja, mataku tidak. Kenapa? Karena Fir'aun melihat bahwa bayi ini adalah bayi Bani Israel. Fir'aun memerintahkan tentaranya pada tahun itu untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Jadi mau dibunuh sama Fir'aun Musa kecil ini. Kata Asia, hei Fir'aun, jangan kau bunuh. Kalau kau cinta kepadaku, biarkan anak ini aku rawat, aku pelihara. Fir'aun ini ikhwata begitu cinta kepada Asia sehingga apapun yang diminta Asia itu dituruti. Akhirnya Nabi Musa dirawat sama Asia, jadikan anak angkat. Kemudian ikhwata, Fir'aun ini bagaimanapun juga adalah bapak angkatnya. Maka sesekali dia juga mengasuh Musa kecil. Suatu hari Nabi Musa yang masih bayi ini digendong oleh Fir'aun. Digendong-gendong di istana.
Jadi sudah merupakan kodrat atau firasat bahwa Fir'aun akan menjadi musuhnya Nabi Musa. Ketika digendong Fir'aun, Musa yang masih bayi ini menarik jenggot Fir'aun. Tarik jenggotnya dengan kuat oleh Nabi Musa kecil. Fir'aun teriak sampai melotot kesakitan dia. Marah Fir'aun. Kemudian ditariknya pedangnya mau dibunuh Musa kecil ini. Dari jauh Asia teriak, "Hei Fir'aun, apa yang kau lakukan?" Kata Fir'aun, "Bayi ini kurang ajar. Tidak ada seorang pun yang berani menarik jenggotku kecuali bayi ini. Akan kubunuh dia." Dijawab sama Asia, "Dia ini bayi, tidak ngerti apa-apa." Kata Fir'aun, "Jangan-jangan ini anak yang akan menghancurkan kekuasaanku. Kalau gitu, aku akan tes bayi ini." Kemudian dipanggilnya Haman untuk bawa roti dan bara api. Musa bayi ini mau dihadapkan roti dan bara api. Kata Fir'aun, "Coba lihat Asia. Kalau bayi ini milih roti, artinya ini bayi ajaib. Maka aku akan penggal dia. Tapi kalau dia milihnya bara api, berarti bayi ini layaknya bayi-bayi pada umumnya. Dia tidak ngerti." Maka ketika Musa kecil dihadapkan roti dan bara api, Musa hampir saja mengambil roti di depannya. Namun Allah mengutus malaikat mengarahkan tangannya, dibelokkan tangan Nabi Musa mengambil bara api, kemudian dimakan sama Nabi Musa dan menjerit Musa kecil ini kesakitan. Kata Asia, "Lihatlah apa yang kau lakukan. Dia ini bayi pada umumnya, dia tidak ngerti. Kalau dia ngerti, harusnya roti yang dia pilih. Ini malah bara api." Dari sini ikhwata, redahlah amarah Fir'aun. Semenjak saat itu, lidah Nabi Musa itu cacat sehingga ngomongnya itu pelau, kurang jelas. Sehingga beliau bermohon kepada Allah, "Waj'alli wajiron min ahli Haruna akhi." Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pendampingku. Kalau engkau mewajibkan aku untuk berdakwah di hadapan Fir'aun, jadikan dia sebagai juru bicaraku. Maka dipenuhilah permintaan Nabi Musa, jadikan Nabi Harun sebagai Nabi dan Rasul pendamping Nabi Musa alaihissalam. Ada satu kejadian yang menyebabkan Nabi Harun dan Nabi Musa sempat bersih tegang. Bukan cekcok ya, hanya bersih tegang. Suatu hari ikhwata, selepas mereka menyeberangi Laut Merah selamat dari Fir'aun, Fir'aun sudah mati. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan panggilan suci untuk pergi ke Bukit Tursina dalam rangka menerima wahyu dari Allah. Kata Nabi Musa, "Wahai Harun, aku titip kaumku Bani Israel kepadamu. Aku dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu. Jadi tolong Harun, selama 40 hari ini tolong kau jaga Bani Israel. Jangan sampai dia murtad ketika aku tinggalkan mereka." Dari awal Nabi Musa ini udah cemas sama Bani Israel. Kata Harun, "Insya Allah Musa, aku akan menjaga mereka, membimbing mereka selama engkau tidak ada di samping mereka." Maka berangkatlah Nabi Musa menuju Bukit Tursina. Nah, di kalangan Bani Israel ini ada seorang munafik yang bernama Samiri. Samiri ini dia pengikut Nabi Musa tapi munafik. Dia ini hanya pura-pura beriman kepada Musa, tapi dalam hatinya dia tetap meyakini keyakinan nenek moyang mereka. Maka ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, maka Samiri pun mulai menyesatkan Bani Israel. Samiri ini dia ingin mengembalikan Bani Israel ini ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung berhala. Samiri tidak memperdulikan Nabi Harun. Kata Samiri, Harun mah gampang kata dia. Dia orangnya tidak segalak Nabi Musa, jadi Samiri tidak takut. Kemudian Samiri ini membuat patung yang terbikin dari lapisan emas menyerupai anak sapi. Kalau ada matahari berkilau cahaya itu. Dan di mulut sapi ini dikasih lubang sampai ke duburnya. Sehingga ketika ada angin lewat, patung itu mengeluarkan suara mungkin seperti suara suling. Sehingga angin kalau bertiup, patung ini akan menimbulkan suara. Dia letakkan patung itu di tempat yang terbuka. Kemudian dipanggilnya Bani Israel. "Hai orang-orang Bani Israel, kesinilah, sembah Tuhan nenek moyang kalian. Musa lupa bahwasanya Tuhannya ada di sini." Patung ini bisa bicara, kata Samiri, "Lihatlah." Maka ketika angin bertiup, patung itu mendengingkan suara. "Lihat," kata Samiri, "dia bukan cuma diam, tapi dia bisa bicara. Ini Tuhan kalian." Lihat, orang Bani Israel bodohnya luar biasa. Tidak berpikir lagi, langsung saja mereka pada sujud. Mereka mohon kepada patung itu. Ada yang minta uang, minta anak, macam-macam. Mereka datang beramai-ramai. Maka ketika Nabi Harun melihat itu, Nabi Harun mencegahnya. "Wahai saudaraku Bani Israel, kenapa kalian langgar sumpah kalian kepada Musa? Kalian sudah berjanji bahwa kalian akan menjaga iman kalian sampai Nabi Musa kembali ke sini. Kenapa kalian tiba-tiba berbondong-bondong menyembah patung ini? Tinggalkan, pergi kalian. Jangan sembah patung ini patung laknatullah. Ini benda yang bisa menyebabkan kalian kafir, masuk neraka, tinggalkan."
Kata Bani Israel, "Hei Harun, kau ngomong apa? Sudahlah, ini urusan kami. Ini adalah Tuhan yang ingin ditemui Nabi Musa, jangan banyak omong." Kata Harun, "Wahai Bani Israel, aku diamanati oleh Musa untuk menjaga keimanan kalian. Jangan sampai kalian murtad kembali. Ingatlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Jangan kalian menyekutukan Allah. Nanti Allah murka kepada kalian dan kalian bisa diazab dengan pedih." Diperingati setiap hari oleh Nabi Harun, pagi, siang, sore, malam. Tapi ikhwata, Samiri pun juga sama. Tiap hari mengajak mereka untuk berdoa kepada patung sapi emas itu. "Wahai saudaraku Bani Israel, ini sesembahan nenek moyang kita, hargai mereka. Sembahlah patung ini, kasih sesembahan kepada Tuhan kalian." Jadi mereka tidak lagi mendengar Harun. Ya karena Harun orangnya lembut, tidak seperti Musa alaihissalam. Maka ikhwata, ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina dengan membawa alwah papan Taurat, ketika sampai di tempat beliau meninggalkan Bani Israel, maka kagetlah Nabi Musa melihat kaum Bani Israel, lagi-lagi mereka menyembah patung sapi bikinan Samiri. "Celaka kalian," kata Musa, "kenapa kalian sembah patung sapi ini?" Maka Musa pun memanggil Harun, ditariknya jubah Harun. "Hei Harun, kenapa kau biarkan mereka menyembah patung sapi ini?" Kata Harun, "Wahai Musa, kau jangan menyalahkanku, dengarkan aku dulu. Yang membuat patung ini adalah Samiri. Setiap hari aku menghalau mereka, mengusir mereka dari tempat ini, mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak memperdulikanku. Kau tahu wahai Musa, aku tidak sekuat dirimu." Maka Musa pun memanggil Samiri. "Hei Samiri, apa maksudmu membuat patung ini?" "Wahai Musa," kata Samiri, "ini kan patung yang sudah disembah sejak zaman dahulu kala. Aku hanya membuat saja. Dan mereka ternyata mau menyembah patung ini. Tapi ini dilarang oleh Allah, aku tidak tahu," kata Samiri. Kata Musa alaihissalam, "Kau harus saya hukum." Maka dihukumlah Samiri oleh Nabi Musa. Diusir Samiri dari kampung Bani Israel. Kemudian patung tadi dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kaum Bani Israel kembali diimankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah salah satu andil Nabi Harun alaihissalam dalam membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ikhwata, kisah wafatnya Nabi Harun ini cukup menyedihkan bagi Nabi Musa alaihissalam. Tentu Nabi Musa tidak punya pendamping lagi selain dari Nabi Harun alaihissalam. Kemudian ikhwata, ada kisah lagi bahwasanya beliau Nabi Harun ini punya jubah ajaib, jubah yang sangat dahsyat. Ini adalah riwayat Israiliyat, riwayat yang tidak ada sanad hadisnya. Kalau Nabi Harun memakai jubah ini, maka malaikat Israel tidak berani mendekat untuk mengambil nyawanya. Tapi kalau dilepas jubah itu, maka Israel bisa datang mengambil nyawanya Nabi Harun alaihissalam. Jadi kemanapun Harun pergi, Harun ini selalu menggunakan jubah ajaib itu. Jubahnya tidak pernah dilepas, ibadah dipakai, pergi dipakai, ke pasar dipakai, bahkan sampai tidur dan mandi pun dipakai. Nabi Harun khawatir kalau dilepas jubah itu, Israel akan datang dan mencabut nyawanya. Tentu ini adalah riwayat Israiliyat yang tidak bisa kita percaya. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa. "Wahai Musa, sesungguhnya saat-saat kematian saudaramu telah tiba waktunya," maksudnya Harun. "Maka ajaklah Harun ke satu tempat dan suruhlah dia untuk melepas jubahnya." Sedihlah Nabi Musa bahwa sebentar lagi beliau akan kehilangan partner dakwahnya juga sekaligus abangnya. Kemudian pagi harinya Musa mengajak Harun ke suatu tempat. "Wahai Harun, ayo ikut aku," kata Musa. "Kita pergi ke satu bukit yang dimana tempat itu ada singgasana yang indah dan juga ada kolam pemandiannya. Allah memerintahkan aku untuk mengajakmu." "Baiklah Musa." Maka pergilah Harun dan Musa alaihissalam. Sesampainya di sana, ketika melihat kolam pemandian yang indah, maka Musa pun masuk ke kolam itu, mandi Nabi Musa. Selesai mandi, Musa menyuruh Harun untuk mandi di kolam tersebut. "Cobalah Harun, kau mandi di sini, airnya sungguh menyegarkan." Maka Harun pun hendak mandi di kolam itu, namun Harun tak mau melepas jubahnya. Kata Musa alaihissalam, "Wahai Harun, lepaskanlah jubahmu ketika engkau hendak mandi." "Tidak Musa," kata Harun, "aku akan mandi dengan jubah ini." "Musa, aku khawatir." "Khawatir kenapa?" kata Musa. "Kalau jubah ini aku lepas, Israel akan datang mencabut ruhku." "Hai Harun, kenapa kau jadi penakut begitu? Kau dihidupkan oleh Allah, kau pun akan dimatikan oleh Allah. Hidupmu, matimu di tangan Allah, bukan di tangan jubah ini. Jangan engkau takut mati wahai Harun, lepas saja jubah ini. Kau mandi, aku tunggu di luar." "Baiklah," kata Nabi Harun. "Baiklah," kata Nabi Harun. Maka Nabi Harun kemudian melepas jubah itu. Ketika dilepas jubahnya, dia menuju ke tempat pemandian dengan air yang sangat jernih. Nabi Musa menunggu di halaman luar singgasana itu sambil sedih.
"Ya Allah," kata Nabi Musa, "hari ini Harun akan dicabut ruhnya. Tapi ini sudah menjadi takdirmu ya Allah, aku terima." Maka ketika Nabi Harun habis mandi, beliau duduk sejenak. Kemudian beliau bersandar dan karena capek beliau tidur. Di saat tidur itulah datanglah malakul maut di sampingnya. Kemudian malakul maut mencabut ruh Nabi Harun alaihissalam. Tidak lama kemudian Nabi Musa kembali masuk ke dalam untuk mengecek kondisi Harun. Begitu melihat Nabi Harun, saudaranya, sudah terbujur kaku tanpa nyawa, maka nangislah Nabi Musa alaihissalam. Dipeluk erat Nabi Harun. Walaupun Musa alaihissalam sudah tahu sebelumnya bahwa hari ini Nabi Harun akan diwafatkan, tapi tetap Musa alaihissalam merasa kehilangan saudaranya sekaligus partnernya. Dipeluk erat Nabi Harun sambil menangis Nabi Musa, "Selamat jalan saudaraku Harun, sekarang kau telah berpindah ke tempat yang lebih baik daripada dunia ini. Kelak kita akan berjumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala." Itulah kisah Musa dan Harun. Jadi ikhwata, untuk kisah jubah Harun ini adalah kisah yang tidak ada sanadnya, bahkan dikatakan kisah ini adalah kisah yang batil. Tidak mungkin Nabi Harun mandi, tidur, tidak melepas jubahnya, tidak mungkin. Tentu seorang Nabi itu kan pasti menjaga kebersihannya. Tidak mungkin jubah itu tidak dilepas-lepas. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.